Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sahur. Biasanya orang kalau sudah bicara selamat hari lebaran, minal aidin wal faidin, itu ada namanya halal bihalal. Itu bahasa Indonesia yang diarabkan. Di Arab tidak ada istilah halal bil halal atau bihalal. Jadi saling menghalalkan. Artinya kosong kosong, nol nol ya bos. Ya, jadi sama-sama mengikhlaskan. Nah, sebetulnya ini dulu lobby-lobbynya Pak Karno ya, ketika itu halal bihalal agar mencairkan suasana antara para petinggi-petinggi, orang-orang yang kemudian berseteru itu menjadi momen Idul Fitri menjadi saling bermaaf-maafan. Dan alhamdulillah sampai hari ini menjadi tradisi. Kalau di tempat kita kalau halal bihalal namanya sawalan. Isinya pengajian, makan-makan dan salam-salaman. Ada 3 ya. Nah, kita ulangi. Pertama ada pengajiannya. Nah, tentu halal bihalal dan sawalan itu menjadi menarik dan bagus karena ada taklimnya. Barang siapa mendengarkan taklim meskipun 5 menit, pahalanya lebih baik daripada 1.000 orang. Lebih baik daripada sholat sunnah 1.000 rakaat. Hanya dengan mendengarkan taklim, maka dengan acara halal bihalal dan sawalan yang ada pengajiannya, pahala itu sudah dapat. Yang kedua isinya dari halal bihalal adalah di situ ada makan-makan dan salaman. Nah, makan-makan itu kita niatkan sedekah. Bagi orang yang ketempatan halal bihalal ya sudah memberikan konsumsi adalah bagian dari sedekah jariah. Gitu aja, diikhlaskan. Ya, ada undangan pasti ada unjuan dan un-un yang lain. Yang ketiga ada salaman. Nah, ketika salaman ini, nah ini penting diperhatikan. Banyak orang yang kemudian bersalaman-salaman. Nah, tentu kaitan dengan salaman, boleh nggak bersalaman lawan jenis atau bukan mahramnya gitu kan. Di sini kalau kita lihat hadis, memang tidak diperbolehkan alias hukumnya haram ya. Lalu bagaimana kalau kita sudah diminta tangannya sudah menjulur? Nah, mungkin hukumnya darurat. Beberapa ulama mengatakan ya wis nek wis ngono kuwi pertama rasa suwe-suwe, keloro rasa dipandang suwe-suwe, ketelu gek lunga wis. Nek kesuwen nanti muncul hasrat. Nah, yang tidak diperbolehkan itu kenapa? Karena gereng muncul hasrat, muncul birahi, muncul hasrat dan gairah. Nah, itu menjadi masalah. Tapi kalau kemudian itu ya sebagai bentuk penghormatan monggo. Walaupun ada yang mengatakan begini. Hanya saja kalau pas salam-salaman itu kira-kira jenengan nggak mau salaman, jarak 5 meter sudah begini dulu. Kenapa? Biar nggak sakit hati. Karena ada orang kadang-kadang tangannya sudah begini, dia narik. Wah, jadi gini dia narik. Wah, seakan-akan nyengoh gitu ya kalau bahasa Jawanya. Hah? Nah, dia menjadi terperangah. Kok ditarik iki? Nah, seakan-akan jadi niatnya benar nggak mau salaman. Karena ikut syariat, tetapi caranya kemudian menyakiti hati yang tidak salaman, malah terjadi hal yang tidak baik ya. Makanya kita belajar ya untuk kira-kira kurang 5 meter dia sudah begini. Oh nggak mau. Jadi orangnya sudah saling begini gitu ya. Salaman Covid. Nah, salaman yang kemudian tidak bersentuhan. Nah, itu lebih aman seperti itu, lebih afdal gitu ya. Nah, gitu. Terus posisinya ketika halal bihalal ini tadi ya sudah ada tausiah, ada kajian, ada taklim, kemudian ada makan-makan, sedekah makan-makan, kemudian ada saling salam-salaman. Nah, mohon kita sudah mulai mereformasi salamannya yang serius, yang tenanan, bukan salamannya hanya lamis ya kalau istilah orang Jawa itu. Jaluk ampura ya, tapi masih menyakiti, tapi nggak mau berubah, tapi nggak mau kemudian mengambil hikmah dari peristiwa-peristiwa itu. Jangan sampai itu terjadi. Mari jadikan momen sawan halal bihalal ketemu cerah besar, itu momen betul-betul minta maaf, momen betul-betul untuk ya silaturahmi, momen betul-betul bukan untuk pameran, bukan untuk gagah-gagahan, tapi untuk menjaga diri agar silaturahmi terjalin. Karena tadi itu, Allah nggak akan ngampuni dosa ketika orang itu masih bermasalah dengan orang lain. Maka saatnya lah jadikan momentum Idul Fitri, momentum sawalan, momentum halal bihalal adalah momentum untuk menggugurkan semua dosa-dosa kita. Tentu insya Allah bisa ya. Mudah-mudahan kita punya niat yang baik untuk selalu mendekatkan diri pada Allah dengan cara juga memperbaiki hubungan tidak hanya dengan Allah, tapi juga dengan sesama manusia dengan meminta maaf jika memang kita ada salah. Meskipun nggak punya salah minta maaf ya bagus, nggak masalah. Apalagi kalau salah wajib minta maaf. Dan yang dikasih minta maaf, tolong juga mengasih maafnya ya. Jangan sampai kemudian sudah minta maaf kok nggak ngasih. Demikian, selamat sahur, selamat berpuasa, mudah-mudahan barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.